Halo, nama saya Natasha. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus Joska. Seperti yang kita tahu, investasi ini sangat berguna bagi kita di masa depan. Tetapi investasi ini bukan hanya berbicara mengenai uang, tetapi juga berbicara mengenai kepercayaan kita bersama partner bisnis. Investasi ini sangat penting apalagi bagi kita generasi milenial, karena kelak di masa depan kita bisa memiliki dana cadangan untuk disimpan ataupun dana tersebut diinvestasikan kembali. Tapi sebelum melakukan investasi, alangkah baiknya kalau kita ini memperhatikan dulu perusahaan mana yang akan kita pilih untuk kita tanam modal di perusahaan tersebut. Tidak banyak dari generasi kita ini yang sekarang mudah ditipu dan mudah dipancing untuk melakukan tren tanam modal investasi di suatu perusahaan. Sama halnya dengan kasus di Joska. Joska ini merupakan perusahaan financial planning, di mana seharusnya Joska ini membantu para kliennya untuk memplanning atau mengatur finansial mereka, tetapi justru Joska ini malah menggunakan uang dari klien-kliennya untuk melakukan urusan pribadi mereka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena Joska ini memiliki strategi marketing yang sangat bagus. Seperti contohnya, Joska ini memposting di Instagram ataupun di Twitter berisi konten-konten yang sangat menarik dan sangat persuasif bagi orang-orang yang suka dalam dunia investasi, baik untuk orang awam maupun orang yang sudah ahli dalam dunia berinvestasi. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial harus lebih sering hati-hati, jangan mudah ditipu, dan harus dapat mengelola uang dengan bijak dan baik. Nama saya Anissa Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kelompok kami melakukan wawancara kepada responden terhadap kasus Joska. Yang pertama, kami melakukan wawancara ini untuk mengetahui pemahaman milenial terhadap financial planning. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa tertariknya milenial terhadap financial planning ini. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tanggapan milenial tentang financial planning saat terjadinya kasus Joska. Lalu, selanjutnya untuk mengetahui adakah perubahan sikap milenial terhadap financial planning setelah terjadinya kasus Joska ini. Dan yang terakhir, untuk tahu bagaimana solusi yang tepat untuk membuat milenial lebih memahami tentang financial planning. Halo, nama saya Meta. Saya akan menjelaskan teori pertama, yaitu consumer motivation. Nah, motivasi dalam ilmu psikologi adalah kekuatan dalam individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Agar mendapatkan suatu motivasi, maka ada needs. Needs ini merupakan inti dari marketing konsep. Marketer tidak menciptakan needs ini, tetapi mereka membuat konsumen sadar akan kebutuhan mereka. Nah, ketika konsumsi menjadi teknologi driven, maka marketer menjadi sangat tertarik pada motif yang dilakukan oleh blogger atau individu yang melakukan pengiriman komentar secara online. Misalkan di sosmed, individu ini sangat mempengaruhi konsumen yang lain karena orang menganggap ulasan positif baik negatif dari konsumen lain lebih kredibel dibandingkan iklan. Nah, bagaimana mengukur motif dari seorang individu? Ada 3 cara. Yang pertama adalah peneliti bisa mengandalkan kombinasi teknik. Kemudian yang kedua, riset kualitatif juga banyak dilakukan. Kemudian yang ketiga, teknik proyektif, dan ini seringkali sangat berhasil dalam mengidentifikasi suatu motif. Teori kedua adalah consumer perception. Persepsi itu apa? Persepsi adalah di mana proses seorang individu memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli dan menjadi berarti. Stimuli itu apa? Stimuli itu semua yang dapat diatur atau ditangkap oleh panca indera manusia dan menjadi berarti. Nah, persepsi ini tentang pemahaman subjektif konsumen, bukan tentang realitas. Ketika dua individu terkena stimuli yang sama, tetapi bagaimana setiap individu ini mengenali, memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ini berbeda-beda. Nah, proses penerimaan stimuli ini sifatnya sangat individual karena berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ekspektasi dari masing-masing individu itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang consumer learning, di mana kita mengambil 3 teori. Teori pertama ada cognitive learning, di mana cognitive learning itu terjadi ketika seseorang memiliki tujuan dan harus mencari data serta mengolah data untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian kita akan membahas high performance, di mana high performance purchase are very important to the consumer. For bonds a relationship with consumer, sensory appeals it adds to get more attention. Kita juga akan membahas marketing application of involvement, di mana ini penting untuk menjalin ikatan dan hubungan dengan konsumen. Daya tarik sensorik dalam iklan dan berbentuk konten untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari konsumen. Kemudian kita akan membahas consumer attitude formation and change, di mana mempelajari attitude ini berguna
untuk mengetahui apakah konsumen dapat menerima produk baru, bagaimana tema promosi yang tepat untuk membujuk konsumen, dan bagaimana konsumen bereaksi terhadap marketing mix yang digunakan oleh marketer. Sumber utama dalam membentuk sikap konsumen adalah pengalaman langsung konsumen ketika berinteraksi dengan produk. Sumber lainnya adalah keluarga, teman, media, internet, dan sosial media. Kemudian ada komponen attitude, yaitu afektif, di mana afektif ini meliputi emosi atau perasaan konsumen terhadap objek dan brand tertentu. Nah, pembentukan sikap konsumen melalui media internet, misalnya media online, marketers menargetkan konsumen secara spesifik sesuai karakteristik demografi, psikografi, maupun geodemografi. Target yang spesifik membentuk sikap secara lebih efektif dibandingkan media lain karena pesan dalam promosinya dapat disesuaikan. Istilah ini dikenal sebagai micro-targeting. Saya Firwandi, saya akan menjelaskan landasan teori selanjutnya, yaitu persuading consumer. Menurut kami, Joska itu menggunakan fear appeals, yaitu appeal menggunakan rasa takut untuk memujuk konsumen. Beberapa peneliti menemukan bahwa hubungan negatif antara intensitas daya tarik dan rasa takut dan kemampuan mereka untuk memujuk sehingga rasa takut yang kuat itu efektif daripada rasa takut yang ringan. Jadi rasa takut kita mengalami kerugian. Salah satu bukti menemukan bahwa pesan ancaman grafis yang kuat memiliki efek yang lebih besar untuk masalah yang tidak dikenal daripada masalah yang sudah dikenal. Lalu teori literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam mengaplikasikan pengelolaan keuangan, baik dalam mendapatkan dan mengevaluasi informasi yang umum diperuntukkan untuk pengambilan keputusan dan melihat konsekuensi yang diterima. Tingkat literasi keuangan sangat dipengaruhi oleh demografi dari individu tersebut. Wanita, kaum minoritas, dan golongan berpenghasilan rendah cenderung untuk memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Itu dikemukakan oleh Amari dan Jarboe tahun 2015. Generasi Y atau yang biasa disebut dengan milenial, mereka tumbuh bersama lahirnya komputer dan internet sehingga dapat dikatakan memiliki kecerdasan atau pengetahuan dalam menggunakan teknologi baru. Jadi mereka menggunakan teknologi itu untuk solusi atau memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Oke, halo sebelumnya. Nama saya Firda. Halo, nama gue Edwin. Halo, gue Andrew. Perkenalkan, nama aku Raffi Arasaputra. Saya Michelle. Satu hari bisa 4-5 jam. Ya gue nggak tahu tepatnya berapa ya, sekitaran 2 jam 3 jam lah. Setengah hari ada gue pakai sosial media, tapi nggak setengah hari full gitu loh. Dalam sehari itu mungkin bisa lebih dari 50-60%. Tapi nggak yang langsung sekali main 3 jam gitu, enggak. Tapi sering. Sedikit banyak tahu. Financial planning itu ya setahu gue sih adalah bagaimana lu merencanakan tentang kebutuhan lu, kayak manajemen uang deh. Kalau gue tahu sih. Tahu. Menarik karena bagaimana caranya kita mengelola uang kita sendiri untuk bisa mencukupi kehidupan kita. Tertarik sih ya, karena kan kita ke depan itu kan pasti akan ngomongin pasti tentang uang, dan juga bagaimana kita hidup untuk ke depannya. Mempelajari keuangan dan investasi itu kan gara-gara sekarang kan inflasi terus ya. Mata uang pasti sekarang tambah mahal dan semacam-macam. Kalau gue begini-begini terus nggak mungkin ada tabungan. Karena kebutuhan sendiri. Nah, lihat misalnya, wah kita lagi butuh uang banget nih, gimana caranya uang kita ini bisa menghasilkan nilai yang lebih. Butuh kayak financial planning itu penting banget supaya dana yang keluarnya tuh lebih teratur gitu. Jadi tahu uangnya tuh mau dialokasiin kemana-mana aja gitu. Penting banget sih sebagai milenial itu juga perlu mempelajari supaya nggak asal ikut-ikutan tren aja, tapi tahu gimana cara mengelola uangnya. Menurut gue sih penting banget ya, karena kan pasti sekarang terutama milenial kayak kita tuh kita mesti berpikir ke depan. Kita mesti berbarengin dengan zaman sekarang ini cepat sekali. Kalau menurut gue penting. Menurut gue sekarang tuh apa-apa tambah mahal, jadi kita butuh investasi. Sangat penting malah dalam era digital gitu. Penting sih biar alokasi uangnya tuh lebih teratur gitu, nggak yang boros terus nggak tahu uangnya kemana. Pernah belajar ini dari satu akun Instagram. Yang membuat saya tertarik untuk belajar dengan beliau adalah karena punya pengalaman menjadi praktisi di bidang keuangan itu cukup lama. Secara kita ngomongin lebih menarik dong. Apalagi kalau misalnya kita bikinnya itu lebih simpel dengan kata-kata gitu loh. Rata-rata di sosial media itu untuk mempelajari hal itu mereka bikinnya lebih menarik dibandingkan kita baca buku. Menurut lumayan menarik sih. Jadi kita bisa tahu kan, kita yang setiap hari main sosial media, terus kita bisa ngeliat nih rekomendasi investasi dan lain-lain gitu. Daripada gue harus ke kelas dan belajar gitu.
gitu. Menarik sih sebenarnya. Pertama, memang pertumbuhan internet ini mendorong kita untuk aktif menggunakan sosial media. Kalau buat aku sih menarik, dan harusnya buat yang orang lain juga menarik ya, karena kan sekarang tuh orang pasti mainnya sosial media gitu. Nah, jadi kalau belajar tentang financial planning dari sosial media itu kayaknya mempermudah orang buat belajar tentang financial itu dari sosmed. Pasti pertama dari desainnya kali ya. Desainnya nggak perlu yang ribet tapi simple, karena terbatas waktu juga kan. Orang buka sosial media nggak selamanya mantengin sosial media, jadi harusnya lebih simple. Biasanya sih pertama yang pasti adalah eye-catching adalah sebuah foto atau videonya. Baru kita dari interestnya kita ada di foto dan video, kita akan membaca captionnya di bawah. Pertama itu informasinya cukup informatif, gue suka. Terus simple, terus nggak banyak kata-kata yang gue nggak ngerti gitu. Sama kalau ada gambar dan desain itu kalau bisa bagus ya itu poin plus sih menurut gue gitu. Pertama sih terkait dengan desain dari konten, dari postingan tersebut, kayak kombinasi warna gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada warna-warna yang memang menarik mata kita, terus kan kita kayak penasaran muncul di otak kayak ini apaan sih gitu, lama-lama baca. Kalau misalkan postingannya itu menarik gitu, kayak misalkan dia unik, terus kan jadi bikin pengen lihat, oh ini apa sih gitu, karena dia desainnya unik, kayak beda dari yang lain gitu, jadi penasaran itu apa. Yang lebih simpel dan juga tulisannya nggak terlalu banyak, jadi langsung ke inti yang ingin dibicarakan. Of course, suatu desain yang eye-catching pasti akan selalu diingat di kepala kita, karena kita kan sudah mengingati di kepala kita, wah ini postingannya bagus gitu. Tentu, iya pasti. Ya, betul. Ya. Pertama warnanya sama desain gambarnya mungkin ya, nggak terlalu banyak elemen-elemen yang bikin pusing, yang simpel aja sih. Dan juga harusnya desain yang menarik itu kalau buat saya yang lebih simpel dan juga tulisannya nggak terlalu banyak, jadi langsung ke inti yang ingin dibicarakan. Post yang menarik pastinya adalah desain yang enak di mata. Desain yang enak di mata tuh ya sebenarnya desain itu juga kita bilang itu relatif ya, nggak semua orang. Misalnya gue demen, yang lain belum tentu gitu loh. Jadi sampai ya jelas sih yang apa yang kita menarik pertama adalah pasti sebuah gambarnya. Desainnya simple, kita mudah ngerti. Kalau biasanya kan kalau desain itu kan pasti ada kata-katanya ya. Terus kata-kata itu kita harus bisa baca. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi jangan yang saru sama warna-warna lain gitu, kata-katanya kita nggak bisa baca itu nggak banget sih. Pokoknya yang simple, yang bisa kita baca dan mengerti aja. Tapi kalau misalnya sebuah konten itu dibentuk secara simple, pesannya sudah tersampaikan secara jelas, dan juga pemanfaatan kata-katanya itu tidak menggunakan huruf yang kecil gitu, pakai huruf yang gede aja. Huruf gede, kata-katanya sedikit, udah pasti pesan kita bakal tersampaikan dengan konten yang desain yang menarik. Colorful, terus yang template-nya agak pasaran, terus yang tulisannya itu nggak terlalu banyak. Jadi kayak tulisan di posannya itu cuman tentang tujuan postingan itu apa gitu. Cukup tahu tapi nggak begitu mendalami, tapi sedikit banyak masih mengikuti kasusnya. Pernah mendengar sih iya, cuman kan emang nggak begitu mendalami ya. Jujur sebelum kita wawancara ini, gue belum pernah dengar, tapi setelah dia mau wawancara, gue cek-cek gitu sih. Jadi lumayan lah. Joska pernah mendengar terkait dengan itu tuh kalau nggak salah lembaga keuangan juga. Pernah tapi nggak yang terlalu ngikutin banget. Kayak cuma sekedar tahu doang. Jadi dia tuh bikin iklan kalau nggak salah biaya yang diperlukan dari bayi baru lahir sampai dia usia 1 tahun. Nah di situ ramenya gara-gara biaya persalinannya itu sampai 80-an juta gitu. Kalau pernah lihat iklannya sih pernah lihat di beberapa sosial media, terutama di Instagram, karena salah satu teman ada yang pernah rekomendasi untuk belajar financial lewat Joska. Jadi sebenarnya sih lebih ke arah captionnya ya kalau di Joska ini ya. Kalau untuk visual sih biasa aja. Kalau iklannya menarik sih, gue ini sih tertarik juga. Sebenarnya iklan-iklan yang di sosial media Joska itu tuh kadang tidak berhubungan dengan dunia keuangan. Ada beberapa yang memang mungkin berada di dunia keuangan, tapi ada yang beberapa kayak bukan di dunia keuangan, justru malah kayak menarik konsumen. Termasuk soalnya kan 80-an juta itu kan biayanya gede. Nah, jadi itu kayak lebih aware gitu sih untuk mempersiapkan biaya segitu buat di masa yang akan datang. Tapi kalau dari saya pribadi nggak begitu tertarik. Kenapa? Karena Joska ini punya misi seakan-akan menakut-nakuti orang untuk
melakukan financial planning. Enggak. Yang kayak gue bilang kalau menarik dan informatif, gue ini. Tapi kalau yang dia emang itu teknik marketingnya dia memang mungkin. Tapi menurut gue nggak perlu sampai sebegitunya sih. Kalau emang kita udah sadar ya udah sadar aja gitu loh. Kalau financial planning itu penting, gitu. Nggak usah sampai mengancam gitu. Kalau menurutku, aku tertarik terkait dengan postingan-postingan Joska sendiri untuk mengetahui Joska sebagai perusahaan financial planning atau financial company. Aku merasa belum tentu tertarik. Menarik sih, karena iklannya itu kan yang dia kayak rada-rada menakuti gitu kan. Nah, itu kan bikin orang jadi aware sama pentingnya financial planning buat ngatur keuangan untuk masa depan gitu. Mungkin pertama namanya dia yang udah besar, banyak yang follow atau ajakan dari teman. Hal itu bisa juga dikarenakan tadi kata-kata menakut-nakuti atau marketing mereka yang seakan-akan menakuti kaum muda terutama ya. Mungkin dari captionnya, karena dilihat, karena dari captionnya itu dia menjelaskan lebih bagus dibandingkan gambarnya. Menurut saya sih kalau dia karena teknik marketingnya begitu ya orang jadi takut gitu loh. Takut. Jadi makanya dia mau berinvestasi di Joska. Kalau menurut gue sih gitu sih. Konten-konten Joska tuh simple dan juga memuat isi-isi yang yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, bukan pure dari kehidupan financial planning. Karena dia yang tentang edukasi tentang financial juga, jadi tentang Joska itu sih biar dia lebih teredukasi tentang financial planning, terus lebih aware sama mempersiapkan diri buat biaya di masa depan gitu. Jadi nggak tertarik juga untuk berinvestasi di Joska. Itu sih nggak takut ya. Gue ngeliat iklan gitu sih ya enggak sih. Takut pasti takut kan. Rada takut sih. Dengan iklannya mereka itu sebelum muncul kasusnya itu kan sudah pernah dibahas ya di Twitter rame karena biaya persalinan waktu itu. Nah itulah yang membuat Joska mungkin jadi ramai diperbincangkan sama orang, dan akhirnya Joska ini malah jadi punya bumerang sendiri bagi mereka gitu ya. Ya sebenarnya itu adalah taktik marketing ya kita ngomongin ya. Benar nggak? Bagaimana cara mencari interest seseorang? Ya dong. Yeah. Bisa juga kan dengan kata-kata yang menakut-nakuti itu termasuk bagaimana mencari interestnya orang itu. Kayak gue bilang sih, menurut gue kalau sampai mengancam gitu sih nggak etis lah ya. Tapi kalau emang orang itu udah maksudnya bisa aware gitu dengan informatif tanpa harus mengancam, ya kenapa enggak gitu loh. Kenapa harus mengancam? Kalau tanggapan itu tuh pasti kontennya itu merupakan konten strategi marketing lah, bagaimana kita mendapatkan konsumen dari ketakutan-ketakutan yang berupa fakta-fakta atau mungkin berupa data-data yang menakut-nakuti masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi ada unsur kepedulian di situ. Mungkin dia agak-agak menakuti itu biar orang tuh aware gitu loh betapa pentingnya financial planning supaya punya punya keuangannya tuh yang teratur gitu. Iya, salah satunya itu, dan yang kedua adalah ikut-ikutan. Gua nggak bisa bilang itu adalah masalah bujukan, karena orang mungkin ada yang datang langsung ke sana diberikan pengarahan oleh Joska sendiri gitu kan. Kalau menurut gua Joska lebih cenderung ke bikin orang takut gitu. Sebenarnya mereka tuh takut gitu. Nggak semua orang yang investasi di Joska itu gara-gara dia takut sih. Jadi kayak dia pasti punya pertimbangan lain kenapa dia mau investasi di Joska. Konklusinya adalah, anak muda tahu pentingnya financial planning. Financial planning ini menjadi penting karena anak muda itu harus bisa mengatur keuangan mereka, karena kebutuhan dan keinginan mereka itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah anak muda ini bingung mau mulai belajar dari mana. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi itu menjadi penting di sini. Nah, contohnya adalah sosial media. Sosial media itu sekarang merupakan sumber informasi terbesar bagi milenial, Gen Z, dan anak muda lainnya. Yang sebenarnya itu juga bisa digunakan untuk memberikan informasi atau pembelajaran terkait financial planning ini. Namun ketika melakukan investasi, anak muda juga harus berhati-hati. Investasi itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Kita harus mencari informasi dari perusahaan yang mau diinvestasi terlebih dahulu. Nah, kemudian terkait dengan kasus Joska ini, iklan yang menakut-nakuti itu sebenarnya sah-sah saja untuk digunakan. Tetapi informasi yang diberikan itu tidak boleh berlebihan. Nah, informasi dalam iklan itu hanya didesain untuk agar orang menjadi aware tentang kebutuhan mereka di masa depan, seperti itu.